Baik, kita langsung saja ke materinya, yaitu turunan trigonometri. Nah, lalu kita lebih dekat ya. Apa sih turunan trigonometri itu? Nah, turunan trigonometri adalah proses sistematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terikat dengan suatu variabelnya. Nah, apa sih bedanya antara turunan fungsi dan turunan fungsi trigonometri? Nah, untuk turunan fungsi trigonometri ini hanya menambahkan sin, cos, tan, sek, kosek, dan cotan. Ayo lanjut. Nah, di sini ada beberapa identitas turunan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama ada Y sama dengan AX pangkat N. Nah, lalu apa sih turunan dari AX pangkat N ini? Nah, turunannya yaitu si pangkat N ini pindahkan ke depan. Nah, jadi N kali A-nya itu, nah, si N ini pindah ke depan, lalu si pangkatnya N ini dikurangi 1. Nah, jadi untuk turunannya yaitu, atau Y aksennya sama dengan N dikali AX pangkat N dikurangi 1, maaf. Nah, yang kedua, ketika diberikan fungsi yang konstan, maka Y aksen turunannya yaitu 0 karena konstan, tidak memiliki variabel. Nah, terus yang ketiga yaitu diberikan fungsi Y sama dengan cos X. Nah, turunan dari cos X itu yaitu min sin X. Lalu diberikan fungsi Y sama dengan sin X. Turunan sin X itu adalah cos X. Nah, lalu apa turunan dari tan X? Nah, turunan dari tan X itu yaitu sekant kuadrat X. Nah, lalu yang ada lagi nih, Y sama dengan sin AX. Nah, untuk turunannya itu A-nya di sini itu kedepankan. Jadi A dikalikan turunan dari sin itu cos, berarti cos ditulis. Nah, kan ini sudutnya itu AX, berarti sudut itu kan tidak bisa diubah. Nah, jadi untuk sudutnya itu tetap AX, berarti turunan dari sin AX adalah A dikali cos AX. Nah, terus yang selanjutnya ada diberikan fungsi Y sama dengan cos pangkat NX. Nah, cos pangkat NX ini kita turunkan ya. Nah, si pangkat N itunya cos NX. Nah, si N ini pindahkan ke depan jadi N. Nah, terus lalu tulis ulang ininya. Tulis ulang cos N. Nah, untuk pangkatnya itu dikurangi 1. Terus X. Lalu setelah ini ada diturunkan si cos ininya. Jadi min kali min sin X. Nah, kan ini ada si dikali min sin ya. Nah, si min ini bisa dikedepankan. Jadi untuk turunan dari cos X pangkat NX itu dihasilkan negatif N
dikalikan cos X pangkat N dikurangi 1 sin X. Nah, jadi kalian udah tahu ya identitas turunan fungsi trigonometri. Kita lanjut contoh soal. Tentukan turunan dari Y. Turunan dari Y sama dengan cos X min sin X. Nah, di sebelumnya itu kan kita sudah tahu bahwa turunan cos itu menjadi min sin X, sedangkan sin X itu diturunkan menjadi cos X. Nah, jadi turunan ini tuh diturunkan ya, cos X menjadi min sin X. Nah, sedangkan sin diturunkan menjadi cos. Nah, dihasilkan dari Y sama dengan cos X dikurangi sin X itu turunannya yaitu min sin X dikurangi cos X. Nah, masing-masing kan memiliki negatif. Nah, negatifnya itu bisa dikeluarkan loh. Jadi gini, kan masing-masing negatif. Nah, si negatifnya itu dikeluarkan, lalu negatif dikalikan sin X ditambah cos X. Nah, paham kan? Sampai sini kita lanjutkan ke contoh soal 2. Tentukan turunan dari Y sama dengan 4 tan kuadrat X. Nah, sudah diketahui kan sebelumnya pada identitas trigonometri itu bahwa suatu fungsi yang dipangkatkan itu memiliki dua trigonometri, yaitu yang pertama ditulis ulang dan lalu dikalikan dengan turunannya. Nah, kita langsung dikasihkan Y sama dengan 4 tan kuadrat X. Nah, kan ini yang pakai yang ini, rumus yang Y sama dengan cos NX. Nah, kita si duanya itu kita kan udah tahu bahwa duanya itu kedepankan, lalu tannya ditulis ulang, lalu pangkatnya dikurangi 1, lalu turunan dari tan itu apa dikalikan turunan dari tan. Nah, maka Y aksennya itu ketika 2 dikedepankan menjadi 4 dikali 2, lalu tan X-nya ditulis ulang ya ke bawah, terus pangkatnya itu yang fungsi awalnya itu diberikan 2 dikurang pangkat 2. Nah, kita diturunkan menjadi pangkatnya dikurangi 1. Lalu turunan dari tan itu sendiri yaitu sekan kuadrat. Nah, jadi untuk Y aksennya itu adalah 4 dikali 2 tan X pangkat 2 dikurangi 1 sekan kuadrat X. Maka dihasilkan Y aksennya itu 8 tan X sekan kuadrat X. Apakah sampai sini paham? Pasti paham dong. Kita lanjut. Nah, contoh soal 3. Tentukan turunan dari Y sama dengan 3 cos pangkat 3X ditambah sin X pada X sama dengan V per 3. Nah, V per 3, X-nya V per 3 itu kan, V itu kan sudut ya. Nah, V per 1 V itu 180 derajat. Maka V per 3-nya itu adalah 60 derajat. Nah, lalu kan diberikan fungsi ya. Diberikan fungsinya itu 3 cos 3X. Nah, seperti soal yang sebelumnya, kita dikedepankan angka 3-nya, lalu cosnya ditulis ulang, lalu pangkatnya dikurangi 1, lalu turunan dari cos itu apa? Nah, jadi ya aksen X-nya itu adalah 3 dikali 3 cos X pangkat 3 min 1 dikalikan sin X.
Maka Y aksennya itu dihasilkan min 9 cos kuadrat X sin X. Nah, kenapa sih ini sinnya min sin ini jadi sin kok minusnya kemana? Nah, kan udah dijelasin sebelumnya bahwa sin ini bisa dikedepankan. Nah, jadi kita paham kan? Jadi Y aksen X-nya itu min 9 cos kuadrat X sin X. Nah, kan ini sudah tahu ya fungsi Y aksen X-nya. Nah, kita kan diketahui bahwa X-nya itu sama dengan V per 3. V per 3 itu 60 derajat. Nah, jadi si V per 3 itu dimasukkan ke dalam X semuanya ya. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan menjadi gini, min 9 cos kuadrat V per 3 sin V per 3. Nah, sama dengan min 9 itu kan ini, min 9. Nah, terus cos 60 berapa sih? Cos 60 itu setengah. Nah, jadi cos 60 ya, cos 60 setengah tulis. Nah, jangan lupa ini kan cosnya mengandung kuadrat, berarti cos 60-nya dikuadratkan lalu dikali sin 60. Kita ketahui bahwa sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, lalu dapat dihasilkan menjadi 1/2 dikuadratkan itu menghasilkan 1/4. Jadi min 9 dikali 1/4 dikali akar 3/2. Nah, 1/2 akar 3 itu sama kayak akar 3/2. Nah, jadi dihasilkannya dari turunan Y sama dengan 3 cos pangkat 3X ditambah sin X pada X sama dengan V per 3 adalah min 9 akar 3/8. Paham kan? Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada subbab baru, yaitu menentukan garis singgung dan garis normal suatu kurva. Nah, persamaan garis yang mempunyai gradien atau M. Nah, gradien itu kan kemiringan suatu garis yang mempunyai titik pada X1, Y1. Nah, maka untuk mencari persamaannya itu menggunakan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X min X1 kurung tutup. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Tentukan garis singgung dan garis normal kurva pada Y sama dengan cos 2X pada titik V per 6,5 atau 1/2. Nah, untuk mencari gradien itu kita perlu dari turunan, karena gradien itu Y aksen sama kayak Y aksen. Nah, kan dikasih fungsi itu di soalnya itu sama dengan Y cos 2X. Nah, sama seperti kayak turunan yang identitas yang tadi cos AX. Nah, jadi si A-nya itu kedepankan. Nah, terus di sini nih Y-nya kan cos 2X. Nah, 2-nya kedepankan. Terus turunan dari cos itu kan min sin. Sudutnya itu 2. Berarti Y aksen di sininya yaitu min 2X min 2 sin 2X. Maka dihasilkan persamaan untuk mencari gradien tersebut yaitu min 2 sin 2X. Nah, kita ketahui X-nya itu kan V per 6. V per 6 itu kan 30. Ya, 30. Jadi Y aksen pada sudut 30 derajat sama dengan min 2 sin 2 dikali 60 derajat. 30 derajat, maaf. Nah, jadi M-nya itu min 2 sin 2 dikali 30. Jadi min 2 sin 60.
Nah, 60 di sini yaitu 30 dikali 2 ya. Jadi min 2 dari sini setengah akar 3 itu yaitu dari sin 60. Maka gradien atau kemiringannya yaitu min akar 3. Nah, untuk mencari persamaan garis singgungnya itu kan sudah diketahui pada materinya itu Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, kan kita diperlukan persamaan yang baru yaitu Y. Nah, kan kita juga sudah diketahui bahwa Y1-nya itu setengah. Maka dari itu Y1-nya itu dipindah ruas ke sebelah sini menjadi ditambah Y1. Nah, persamaannya seperti ini ya. Dan kemiringannya juga sudah diketahui yaitu min akar 3. Nah, jadi kita masukkan ya. Jadi Y sama dengan kemiringannya itu atau gradiennya itu min akar 3 dikalikan X dikurangi X1-nya itu kan sudah diketahui pada soal yaitu V per 6. Lalu kurung tutup ditambah setengah yaitu Y1-nya. Kita dikalikan masing-masing ini kali ini dan ini juga kali ini. Maka dihasilkan min 3 dikalikan X yaitu min 3X. Min akar 3 dikalikan min 30, maka hasilnya ditambah 30 akar 3 ditambah setengah. Maka persamaan garis singgungnya itu adalah min akar 3X ditambah 30 akar 3 ditambah 1. Nah, untuk mencari garis normal yaitu sama menggunakan persamaan yang ini juga. Akan tetapi pada kemiringannya itu yang berbeda karena garis normal selalu tegak lurus dengan gradien yang sebelumnya. Maka untuk mencari gradien yang tegak lurus itu yaitu M1 dikalikan M2 akan menghasilkan min 1. Nah, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, kan sudah diketahui bahwa M1-nya di sini adalah min akar 3. Nah, jadi min akar 3 dikalikan M2. M2-nya di sini yaitu yang dicari sama dengan min 1. Maka M2-nya itu adalah min 1 per min akar 3 atau 1 per 3. Nah, kan ini adalah kita kalikan rasional ya, agak rasional berarti kita kalikan akar 3. Jadi 1 dikalikan akar 3 dan akar 3 juga dikalikan dengan akar 3. Maka dihasilkan akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Nah, jadi gradien M2-nya itu yaitu setengah akar 3 1 per 3 akar 3, maaf. Jadi untuk mencari persamaan garis normalnya itu menggunakan persamaan yang ini juga sama yang ini. Jadi Y sama dengan M2 di sininya dikalikan X min X1 ditambah Y1. Nah, Y-nya di sini kan Y-nya di sini dicari dan M2-nya itu yaitu akar 3 per 3 dikalikan X dikurangi 30 ditambah setengah. Nah, dikalikan seperti kayak yang tadi ya. Maka dihasilkan 1 per 3 akar 3X dikurangi 1 per 3 akar 3 ditambah setengah. Nah, jadi ini hasil dari persamaan garis normal. Jadi garis singgung dan garis normal kurva pada Y sama dengan cos 2X pada titik V per 6,1 per 2. Persamaan garis singgungnya itu dihasilkan Y sama dengan min akar 3X ditambah 30 akar 3 ditambah setengah. Sedangkan persamaan garis normalnya itu
adalah Y sama dengan 1/3 akar 3X dikurangi 1/3 akar 3 ditambah 2. Nah, sampai sini paham kan? Pasti paham lah, karena matematika itu sangat mudah dan sangat mudah dipahami. Nah, ada quotes nih sebelum mengakhiri materi. Jangan pernah takut belajar matematika, karena matematika itu lebih menyenangkan. Menyenangkan? Enggak, salah, itu salah besar. Karena matematika itu sangat menyenangkan. Apabila kita dapat mengerti, maka matematika juga akan mengerti. Jadi tips dari saya untuk bisa belajar matematika itu, yaitu yang pertama, kamu harus mencintai dulu pelajarannya. Janganlah matematika itu susah dipahami, salah besar itu. Oke, sekian pembahasan materi matematika minat kelas 12 tentang turunan trigonometri. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.